Shalom, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 ya untuk Bapak Ibu semuanya, karena saat ini kita masih dengan euforia Natal ya. Kita akan di tempat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita lepas semua beban yang ada di rumah ya. Kita di sini menikmati kasih Tuhan yang luar biasa lewat pujian dan penyembahan. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kembali Kau dapatkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau jamah kami semuanya Tuhan, untuk kami menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau ada buat kami, Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau senantiasa berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama
saat ini kita menikmati Natal ya, lain dari tahun-tahun yang sebelumnya karena kita tahu pandemi ini belum berakhir ya. Kita masih banyak doa. Semoga COVID ini cepat berlalu. Semoga tahun depan kita bisa menikmati Natal yang seperti biasanya, euforia, sukacita, damai sejahtera. Meskipun saat ini kita bergembira ya Natal, tapi ada momen saat-saat yang kita nantikan itu kita bersama keluarga, kumpul bersama keluarga. Karena pandemi ini kita sangat terbatas ya untuk berkumpul dengan keluarga dan sahabat-sahabat kita. Kita masih mau berdiri untuk menikmati kasih Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan lahir buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dia lahir untuk kami. menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, melewati firman Tuhan, karena Tuhan adalah firman. Sebenarnya kita akan satukan hati kita akan buka hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu bersama Bapa.
karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan tidak mampu ya, kita tidak mampu apa-apa Tuhan. Karena itu kita perlunya Tuhan. Bersama Tuhan kita dapat menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih.
firman Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Natal. Mempersiapkan tahun baru. Biar dengan berkat Natal ini kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Kita akan belajar pagi hari tentang mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal. Kita baca bersama-sama 2-3. Mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal. Artinya kita mengenal Tuhan dengan pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Tuhan kita akan dikenal oleh siapa? Orang yang belum percaya melalui siapa? Hidup kita. Itu intinya. Jadi mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal oleh siapa? Banyak orang. Mungkin tetangga kita, mungkin rekan sekerja kita, ya, mungkin itu mantu kita, mungkin itu mertua kita, siapapun di lingkungan kita. Melalui pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita, membuat Tuhan dikenal. Siap Mas, dipoto biar keren ya tuh. Sampun Pak Polisi soalnya. Jadi saya siap dipoto ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, mengenal Tuhan. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan membuat Allah kita, membuat Yesus kita dikenal. Melalui siapa? Melalui hidup kita. Nah, tentunya kita akan lihat dalam perikop Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21. Perikop Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21. Enggak usah kita baca semua. Nah, kita lihat di sini bahwa kita bersyukur karena Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Coba kalau dia tidak menyatakan dirinya kepada kita mungkin masih, ya saya mungkin masih ke kuburan, ke gunung Pohon Beringin. Karena apa? Di situ katanya ada Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, tidak menyatakan dirinya melalui kelahirannya, tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Saya juga bukan dari keluarga Kristen, tapi saya mengenal karena orang tua saya. Nah, kita melihat sini bahwa kita bersyukur karena Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Dengan begitu kita bisa mengenalnya, bukan hanya menerima informasi dan pengetahuan tentang dia, tapi kita bisa menerimanya di dalam hati kita. Amin. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mengenalnya bukan melalui pengetahuan kita. Pengenalan itu membuat kita memiliki hubungan pribadi dengannya dan membuatnya dikenal melalui hidup kita. Jadi pengenalan kita itu membuat kita memiliki hubungan pribadi. Saya memantau Mbak Triani. Saat saya baru memantau ya, saya ingin mengenal. Tentunya saya mengenal dia karena dulu dia di atas, saya di bawah. Dia di Penjawi, saya di Siranda gitu, atas bawah gitu. Kalau saya ingin mengenal dia, saya harus datang. Bahasa kerennya ngapeli gitu ya. Ngapeli supaya bisa apa? Bisa mengenal lebih. Begitu mengenalnya, ya, berarti ada hubungan yang sangat erat. Akhirnya bisa tresno jalaran ora ono sing liya. Tresno jalan ora ono sing liya. Ya mrene kuwi. Kantor cuma satu dia. Memiliki hubungan, dengan hubungan itu kita bisa akrab satu dengan yang lain. Nah, Tuhan itu seperti itu. Pengenalan itu membuat kita memiliki hubungan pribadi dengannya dan membuatnya dikenal melalui hidup kita. Pelajaran rohani apa saja yang bisa kita ambil dari nats tersebut? Pertama kita baca bersama-sama 2-3, pengenalan dan pengorbanannya. Ayat 8 sampai 10 kita lihat.
Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Filipi 8 ayat 3 sampai 10. Kalau saya baca Alkitab itu jadi langsung ngembun. Nah, ini lebih kita lihat, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 39. Dan berada dalam Dia dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya. Dia seorang pribadi yang ahli dalam Taurat karena dia seorang anggota ahli Taurat. Bahkan dia anggota Sanhedrin, anggota yang disegani dalam pemerintahan waktu itu. Tapi pengenalan dan pengorbanan yang Yesus alami, yang Yesus lakukan kepada Paulus, membuat Paulus apa yang dia gul-gulkan dulu. Dia jago dalam filsafat, ya, dia jago dalam teologi, dia jago dalam hukum, dia kuasai semua. Tetapi itu semua ditinggalkan karena apa? Pengenalan akan Kristus. Bahkan dia menganggap semuanya itu kuanggap sampah. Artinya apa? Dia menguras segala pola pikir dunia apa yang dulu sudah dia terima, ilmu-ilmu dari alam semesta ini. Tapi saat menerima kebenaran dalam Kristus, dia katakan bahwa semua yang dia miliki adalah sampah. Saat dia mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pengorbanannya di atas kayu salib, dia meneladaninya. Sehingga dalam hidupnya Paulus itu tidak pernah dia memiliki suatu kebahagiaan, tapi yang dia alami penderitaan, ditangkap, dipenjara, karang kapal, aniaya, itu yang dia alami. Tapi tidak sebanding dengan anugerah yang dia sudah terima dalam hidupnya. Supaya apa? Dia mengenal Tuhan. Melalui dia, Tuhan dikenal. Itu hampir banyak jemaat yang dibuka oleh Paulus. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab sangat jelas, dari Paulus kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Filipi, ya, di Korintus dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa melalui Paulus Yesus dikenal di tengah-tengah mereka, terutama di daerah Timur Tengah sana. Nah, kita melihat di sini, untuk mengenal Allah ada hal yang harus kita korbankan. Amin. Dari segi waktu, esok-esok ini enak-enak nongok-nongok ngopi mangantelo kan gitu. Pada mirip cocok lihat ini ya. Sampai di belakang, ya Pak Prata ya. Enak pagi-pagi seperti ini ngopi, makan telok. Tapi kita korbankan itu karena kita ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Jadi untuk mengenal Allah ada hal yang harus kita korbankan. Korban perasaan. Ini korban perasaan loh, dibengap seperti ini. Kalau pakai kacamata coba itu langsung membun. Ya benar Mbak Nur, memang kita terbatas. Ibadah terbatas. Dibatasi. Hal yang akan menghambat pengenalan, hal-hal yang akan menghambat pengenalan itu misalnya adalah hal-hal yang lahir atau Paulus dalam ayat 5 dan 6. Kita bisa melihat di situ. Itu hambatan. Nah, posisi jabatan, kedudukan
merupakan hal yang harus dikorbankan dengan menganggapnya sebagai kerugian, melepaskannya dan bahkan menganggapnya sampah. Posisi jabatan kedudukan bisa itu menjadi hambatan. Bisa. Tapi itu harus dilepaskan. Kalau itu memang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, saya pelayanan di daerah Ibu Buja, daerah Jambi, di daerah transmigrasi di Unit 9. Nah di situ ada jemaat ketua RT. Karena Kristen ya memang hambatannya sangat luar biasa. Ditentang. Contohnya, kendurian tidak diundang karena Kristen. Karena sangat fanatis saja, tiap 3 bulan harus laporan ke Departemen Agama perkembangannya. Terus akhirnya apa? Dikucilkan. Akhirnya ya sudah, kedudukan ketua RT maupun itu pekerja sosial akhirnya diserahkan. Serahkan lagi kepada RT. Pengorbanan, contoh, dan itu real. Waktu saya di Ibu Bujang, kedudukan jabatan sosial seperti ketua RT oleh karena pengenalan akan Kristus dilepaskan karena apa? Ya banyak intimidasi, banyak hambatan, banyak rintangan. Daripada tidak jadi berkat, lebih baik dilepaskan. Tapi kalau kita di daerah sini jadi ketua RT, silahkan. Jadi camat, silahkan ya. Semua itu membawa suatu kebaikan. Tapi kalau itu akhirnya menjadi hambatan untuk kita mengenal akan Tuhan, ya kita harus berani melangkah. Berani melangkah demi kebenaran pengenalan kita kepada Tuhan. Nah dengan begitu penghalang itu disingkirkan dan jalan pengenalan itu kita kepada Kristus menjadi lebih leluasa. Hambatan apa saja yang itu menjadi menghambat untuk pengenalan kita kepada Tuhan, yaitu memang berat, sulit, tapi itulah kekristenan. Ya, itulah kekristenan. Penghalangan apapun yang menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Anak bisa menghalangi ya? Bisa menghalangi, apapun yang menghalangi. Coba kita kikis, coba kita belajar, ya mungkin sedikit-sedikit. Karena itu tuntutan Tuhan, menyingkirkan setiap penghalang. Kalau itu memang menghalangi pengenalan akan Tuhan. Bagaimana sikap dan tindakan Anda terhadap hal-hal lahir agar tidak mengganggu pengenalan akan Allah? Nah, kita lihat di sini. Yang kedua, pengenalan dan keteladanan, ayat 17. Mengenal Tuhan dan melaluinya Tuhan dikenal. Melalui kehidupan kita Tuhan dikenal. Kita baca bersama-sama 2-3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Berarti enggak setiap kita seperti itu? Teladanilah diriku. Mengenal dan keteladanannya. Paulus bukan sedang memberi teori, karena banyak teori orang akan stres. Tapi Paulus memberi teladan. Teladan itu kepemimpinan yang langsung, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati, yang bisa dipantau, ya, dan yang bisa kita lakukan. Itu keteladanan. Lenduk nih mau bejo, bapak tanya mau mambai, nggak teladan nggak seperti itu? Bu, lenduk nang bejo, aku tanya mau. Ya kalau sekarang memang banyak maklumnya. Karena COVID banyak orang mengalami ketakutan, lumrah. Karena COVID ini tidak seorang pun bisa melihat. Orang yang sehat bisa tertular. Mungkin kontak erat.
Bisa itu teralami oleh kita. Jadi mari kita belajar seperti Paulus, pengenalan dan keteladanannya. Paulus berani berkata, teladanilah diriku. Kalau dia tidak bisa memberi kehidupan yang terbaik, dia tidak berani untuk berkata seperti itu dalam Filipi 3 ayat 17 itu. Dalam mengenal Allah, kita membutuhkan figur-figur teladan. Teori yang disertai contoh atau keteladanan tentu akan lebih mengena. Ya. Teladan atau teori yang disertai contoh teladan tentu akan lebih mengena. Nah, untuk mendapatkan hal ini, kita perlu meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Walaupun tokoh-tokoh Alkitab pun juga banyak yang akhirnya tidak semua bisa finish dengan baik dalam tokoh-tokoh Alkitab ini. Banyak tokoh-tokoh Alkitab pun awalnya baik. Ya, seperti Daud itu orang yang luar biasa baiknya, tapi akhirnya juga pernah jatuh dalam dosa. Saul awalnya juga baik, luar biasa, tapi akhirnya juga terjerumus dalam penyembahan berhala. Musa hatinya juga baik memimpin bangsa Israel, tapi juga pernah jatuh, suruh ngacung ke tongkat malah mukul. Siapa lagi? Yusuf. Apa itu Yusuf? Terpuji, tapi kita melihat akhir hidupnya, anak keturunannya. Karena apa? Hanya satu pribadi yang bisa memberi teladan dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi tokoh dalam sejarah perlu kita teladani. Ya, mengesampingkan hal yang duniawi, walaupun dia masih hidup di dunia. Mengenal dan bergaul dengan mereka akan membuat kita sangat terbantu dalam pengenalannya. Dalam pengenalan kita akan Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, kita baca bersama-sama 2-3. Pengenalan dan belas kasihan. Pengenalan dan belas kasihan. Coba kita lihat ayat 18 sampai 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kebahagiaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, kepada jalan yang benar. Nah, kita lihat di sini pengenalan dan belas kasihan. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal dan mengalami kasih Kristus. Kalau kita melihat satu RT, nah kan gitu. RT saya itu yang mungkin sekitar 32 kakak, tapi yang mengenal 1, 2, 3, 4, 7 kakak. Berarti masih ada belasan orang yang belum terselamat. Sudah mendengar, sudah, ya. Tapi perlu mengalami kasih Kristus. Mereka hidup sebagai seteru salib, ya, dan hidup secara duniawi. Maksudnya duniawi ini adalah mengesampingkan Kristus, mengesampingkan keselamatan. Ada nggak yang menjual keselamatan? Masih banyak orang menjual keselamatan. Karena sembako, karena
pasangan hidup, karena pekerjaan, karena posisi, bisa orang menjual Yesus. Nah, itu artinya satu salib. Hidup secara duniawi, sudah Kristen sudah, tapi duniawi ini adalah cara dunia dipakai dalam kehidupan kita. Tidak akan sesuai dengan firman Tuhan. Pengenalan kita kepada Kristus akan melahirkan belas kasihan yang membuat kita rindu memperkenalkan Kristus kepada dunia. Kita dipanggil ya untuk melaksanakan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa murid. Nah, kita ini adalah murid-murid Kristus yang harus bisa menjadi terang di lingkungan kita. Amin. Dalam pekerjaan kita, sehingga melalui kehidupan kita mereka akan mengenal Kristus dan akhirnya akan menjadi percaya dalam kehidupan kita. Marilah kita menggunakan kesempatan agar namanya dikenal. Panggilan kita mempromosikan Yesus dalam hidup kita. Amin. Di lingkungan kita, di keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, mari kita promosikan Yesus melalui hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, sehingga melalui hidup kita Yesus dikenal di tengah-tengah keluarga mereka yang belum mengenal Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu. Panggilan kami adalah panggilan untuk mempromosikan Engkau di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, supaya melalui hidup kami Engkau dikenal. Mereka mengenal Yesus melalui hidup kami, dan itulah kami sedang menjalankan amanat agung supaya menjadikan mereka murid Tuhan. Untuk itu berikan keberanian, berikan kemampuan untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan taruh di lingkungan-lingkungan kami, di pekerjaan-pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang bisa menjadi teladan yang baik untuk orang-orang lain. Dan kami akan mengenal dari kehidupan-Mu yang luar biasa. Berikan kemampuan atas kami untuk kami terus mengenal Engkau secara pribadi, dan melalui hidup kami Engkau dikenal. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat. Berikut adalah sekilas info GPI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya kepada Pendeta Simeon Suradi pada ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua. Ibadah persekutuan doa dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan yang kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang pertama disertai dengan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua disertai perjamuan kudus dilaksanakan pada pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk segenap jemaat bisa mendaftarkan ibadah melalui Ibu Nur atau grup GPI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Saudari Sepna Natalia Suradi pada tanggal 24 Desember. Ibu Listio Winarni pada tanggal 25 Desember. Saudari Faya Diar Natalia pada tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih ada tambahan lagi. Ibadah tutup tahun, ya, ini ibadah tutup tahun yang kemarin belum tentu waktunya,
Jadi ini sudah pasti ibadah tutup tahun pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dimulai jam 6 sore. Jadi monggo Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ibadah seperti ini dimulai jam 6 sore. Tidak boleh kemalaman. Biasanya kan jam 7 sampai jam 9, kemudian ada lanjutan bakar jagung, bakar sate, sosis, bakso, itu sekarang nggak boleh. Sehingga dimajukan. Jadi tanggal 31 ada ibadah tutup tahun, tetap alangkah baiknya juga tetap mendaftar, begitu ya, ada pendaftaran lagi ya Gubernur. Dimulai jam 6 sore ya 1,5 jam begitu. Kemudian ini yang bertugas di ibadah tutup tahun, nanti yang memimpin worship leadernya ada Mas Alvan dengan Mbak Tata, para alumni para alumni yang pulang kembali ke Salatiga akan bertugas. Kemudian musiknya ada Mas Samuel bersama Mbak Sela dan Mas Rio, multimedia Mas Carlos, kemudian pembicaranya ada Bapak Gembala. Termogan ada Mas Adi bersama Mbak Nina, penerima tamu Ibu Satiti, Ibu Juniati dan Ibu Rini. Perjamuan kudus ada Bapak Budi dan Bapak Dwi. Ya, seperti biasa memang ibadah tutup tahun selalu ada perjamuan kudus. Nah ini petugas pelayanan minggu pertama di tahun baru, gitu ya, minggu pertama di tahun baru. Yang bertugas Ibu WL-nya Ibu Triani, kemudian singer ada Bapak Slamet bersama Ibu Tati, musiknya menyusul. Multimedianya ada Mas Bintang dan pengkhotbahnya kembali Bapak Gembala. Ya, ini para pemusik sedang pada ada acara. Ya. Petugas perjamuan kudus di tahun depan, jauh banget. Di tahun depan begitu ibadah raya yang pertama nanti ada Bapak Adam Merianto bersama Bapak Budi, dan ibadah raya yang kedua Bapak Dwi bersama Bapak Slamet. Ya, nanti kalaupun ada tidak siap begitu ya, maksudnya yang petugas perjamuan kudus tidak siap bisa bertukar ya dengan tim yang ada. Ya, ini laporan anggaran panitia yang ada saldo di tanggal 20 Desember ada 10.164.000. Kemudian masih puji Tuhan masih ada amplop yang masuk, ada Bapak Sindu, Ibu Ati, keluarga dari Bapak Markus, kemudian ada Ibu Yuliana, NN, ada Ibu Purwati, keluarga Bapak Yosef Liha, dan dilanjutkan dengan pengeluarannya tidak dirinci tapi di global begitu. Ya, pengeluaran ada sampai kalender 1 juta, konsumsi latihan Natal 100.000, dan masih ada pemasukannya ada 11.264.000, pengeluarannya ada 7.675.000, dan saldo 3.589.000. Masih ada acara tutup tahun. Dan kalaupun masih ada saldo itu juga akan diteruskan untuk acara di tahun depan. Ya, ini terus diingatkan kembali, puji Tuhan, kalau kemarin melihat daftarnya sudah ada penurunan, ya puji Tuhan sudah ada penurunan. Diingatkan kembali tetap ya pastikan kondisi kita sehat untuk bisa ke gereja. Kalaupun tidak pergi ke gereja tetap dimaklumi. Mungkin karena mau isolasi diri juga boleh, mungkin juga badan yang gerges-gerges karena udaranya tidak bagus, monggo di rumah saja. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari kontak fisik, jaga jarak, begitu ya. Sudah bawa peralatan sendiri ke gereja. Nih, jangan lupa pakai masker, ya. Jangan lupa pakai masker. Kadang-kadang maaf ya, kok sumpah ya diturun kayak gitu ya. Diturun kayak gini ya, lega. Lama-lama tidak terasa diturun kayak gini. Ya. Monggo Bapak Ibu Saudara semuanya juga kemarin pun selama sekolah minggu dihimbau untuk tidak melepas masker. Bahkan adik-adiknya waktu difoto pun tetap pakai masker gitu ya. Dan pulang ya disemprot pakai hand sanitizer. Jadi
kemarin waktu sekolah minggu juga diajarkan untuk tetap menjaga menjaga jarak, foto suruh jaga jarak juga. Ya, bagi tadi yang merasa sakit ataupun sudah sepuh tidak kuat untuk datang ke gereja, monggo di rumah saja. Kemudian hindari untuk sering menyentuh wajah, mata, mulut, hidung. Sudah? Ya. Kami menghimbau gitu ya, kami menghimbau juga multimedia juga menantikan karena nanti pada saat tutup tahun biasanya kan ada monggo Bapak Ibu semuanya silakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian gitu ya. Selama setahun ini apa saja yang dialami kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk besok itu tidak usah maju ke depan, tapi silakan di rumah merekam keluarga atau merekam diri sendiri, kemudian diserahkan kepada siapa Pak Gembala? Kepada Mbak Sifra atau kepada ya nanti tim multimedia begitu, atau bisa juga jangan dikirimkan ke lewat Maranatha, jangan, nanti semuanya sudah melihat begitu ya. Semuanya sudah melihat, nggak jadi diputar di sini kita lihat bersama-sama. Jadi monggo bisa juga dikirim ke Mbak Sifra, jadi japri begitu ya, Mbak Sifra atau juga Pak Gembala. Monggo Bapak, Ibu, Saudara semuanya di rumah itu kan cukup 5 menit gitu ya, 5 menit saja direkam dan kemudian dikirimkan videonya kalau atau Mbak Sifra atau juga ke Pak Gembala. Jangan dikirimkan lewat grup Maranatha. Nanti tidak jadi kejutan lagi, tidak jadi surprise lagi begitu. Jadi tolong semuanya boleh gitu ya. Tapi pastikan ada yang gimana ya caranya video malu atau gimana. Jadi monggo ini masih tanggal 27, 28, 29, 30 masih bisa 5 menit saja menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa selama setahun ini walaupun lewat pandemi begitu. Jadi monggo lewat video 5 menit saja, kalau enggak ke Mbak Sifra, ke Bapak Gembala. Itu saja. Kemudian tetap ibadahnya tetap memakai masker semuanya. Itu saja. Sudah dah. Monggo kita akan nanti penerima tamu akan membagikan amplop syukur. Jadi nanti waktu pulang ada amplop syukur, berterima kasih saya sudah sehat sampai hari ini, anugerah Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan saya. Berapa saya mau kasih di ucapan syukur, monggo terserah Bapak Ibu, saudara semuanya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, keperluannya begitu ya, buat apa ya Bapak ucapan syukur? Buat apa sekalian gitu ya, kok duit menek maaf gitu ya. Ya, kita sedang pergumulan bahwa keyboard ini sudah tidak bagus suaranya maksudnya ada not atau puts notnya itu sudah tidak bagus gitu ya. Kadang-kadang keras sendiri begitu ya, karena saya tidak pernah pakai jadi saya tanya. Jadi tujuannya kita bersyukur itu bukan untuk Pak Gembala, keluarga pastori bukan, tapi nanti tujuannya akan membeli keyboard karena sudah lama jadi ada tuts yang sudah tidak bagus. Itu tujuannya. Kenapa kok ada amplop lagi? Itu adalah tujuannya. Monggo kita akan berdiri, kita bersyukur untuk sampai hari ini. Kita sebentar lagi akan mengalami lewat tahunnya. Kita akan berdoa. Kan syukurku buat hari yang kau beri, tak bisa minta kasih dan rahmatmu. Selalu
Terima kasih Tuhan. Pada saat kami belajar mengenal Engkau, pada saat kami terus belajar, bahkan mengerti secara pribadi, betapa kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Bahkan terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar itu memampukan kami untuk bisa ada sampai hari ini, untuk kami bisa sehat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun juga terus belajar mempraktekkan kasih yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa beribadah pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Bahkan Tuhan, anugerah-Mu terus melimpah dan melimpah di dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan juga memberikan kesehatan. Apa yang menjadi harapan-harapan dari saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan akan menjawabnya. Bahkan pergumulannya pun Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami agar kesehatannya dipulihkan. Tuhan menjaga Ibu Yuli Supri, Ibu Naomi, keluarga dari Bapak Waluyo. Juga Tuhan akan terus menjaga Ibu Poniem, Bapak Suparno. Bahkan Tuhan menjamah keluarga Bapak Sindu Tuhan yang pada saat ini sakit, ataupun saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kurang enak badan. Tuhan akan menjamah dan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu pada saat pagi hari ini. Berkati persembahan mereka semuanya, perpuluhan, bahkan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang melimpah yang Tuhan berikan buat kami. Berkati rencana kami Tuhan untuk tahun, agar Tuhan juga melindungi dan menjagai kami, sehingga apa yang kami rencanakan semuanya untuk pemuliaan nama Tuhan. Tuhan melindungi kota kami. Kami bersyukur kalau ada penurunan setiap teman-teman kami yang kena COVID, mereka sehat. Kami berterima kasih dan kami terus berdoa agar yang kena virus pun akan semakin turun dan turun Tuhan, sehingga Engkau memberikan keselamatan kepada kota kami tinggal, kota kami Salatiga. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap para medis, juga berkati aparat pemerintahan yang terus bekerja, dan berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Pada akhirnya Bapak surga, mohon kedang tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikahmu, sekolahmu, kuliahmu, jika menjadi orang yang berkati Tuhan, segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Besar